komentar kepada saya, oh ini si ibu ini semuanya dipajakin, napas saja yang belum, kata. Begitu masyarakat sudah tidak percaya, tidak punya confidence, mau melakukan hal yang benar aja nggak bisa. Indonesia itu masih struggle, masih perlu diperbaiki. Banyak sekali masalah koordinasi, kompetensi, leadership, technicalities. Halo sahabat Kompas, hari ini saya sudah bersama Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kita akan ngobrol banyak soal evaluasi pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir, terutama dari perspektif fiskal. Jadi langsung aja kita ngobrol dengan Ibu Sri Mulyani. Siang Bu. Selamat siang Mas Timbul. Sehat Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Bu, lebih sekarang umum dulu Bu, bagaimana fungsi fiskal sebagai stimulus perekonomian selama 10 tahun terakhir? Apa capaiannya, catatannya, tantangannya apa? Monggo Bu. Ya, makasih Mas Timbul. Kalau 10 tahun kan berarti kita ngitung 2014 ya, sampai dengan 2024. Saya masuk di 2016. Jadi fiskal itu selalu menjadi instrumen penting di dalam menjaga perekonomian, apakah untuk stabilitas, kalau ekonomi terkena guncangan seperti waktu COVID, kemudian kenaikan harga komoditas karena adanya geopolitik waktu itu, atau berbagai faktor lain, inflasi tinggi, high cost of borrowing karena higher for longer. Itu selalu fiskal, APBN yang menjadi shock absorber. Makanya kan kita disebutkan mandatnya berdasarkan undang-undang kan sebagai fungsi alokasi, yaitu bagaimana membuat resource dalam perekonomian itu bisa bergerak secara optimal, menciptakan growth, distribusi itu untuk menjaga equality, dan kemudian stabilisasi. Itu ukuran kita untuk mengelola APBN sebagai instrumen fiskal yang paling penting. Nah 10 tahun ini kalau kita lihat dari 3 fungsi ini, itu guncangan yang terjadi yang menyebabkan fiskal harus melakukan fungsi stabilisasi itu betul-betul nyata. Jadi waktu saya kembali ke Indonesia tahun 2016, waktu itu keinginan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja infrastruktur besar sekali, tapi dari sisi fiskalnya tidak memadai dari sisi dukungannya, sehingga menimbulkan stabilisasi itu tergoyahkan dari sisi makro ya. Sehingga waktu saya kembali, kita merestore kembali untuk tetap kebutuhan untuk membangun infrastruktur penting, dan selama 10 tahun itu banyak sekali. Itu yang infrastruktur hard. Yang hard itu artinya yang keras, yang bisa dilihat dan orang bisa melihat dari sisi kemajuan itu. Nah, ini fungsi fiskal untuk membangun pada saat ada guncangan, apakah karena penyebabnya fiskal sendiri atau karena faktor shock seperti pandemi, atau karena kemudian terjadi geopolitik yang menyebabkan waktu itu disrupsi dari sisi supply, sehingga harga minyak bunga matahari naik menyebabkan CPO kita juga naik, atau harga batu bara naik gara-gara di Eropa tidak dapat supply gas dari Rusia karena di stop karena perang, sehingga permintaan batu bara tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Situasi ini apakah a good shock atau bad shock doesn't matter, nggak peduli aja, fiskal itu harus menjadi shock absorber. Nah, saya menganggap bahwa 10 tahun ini adalah suatu masa yang cukup extraordinary ya, walaupun saya sudah pernah punya pengalaman sebelumnya juga di mana ada guncangan seperti global financial crisis. Ini juga pandemi itu size dan magnitude shocknya tuh luar biasa besar, dan geopolitik yang fragmented itu juga menimbulkan shock yang besar. Jadi secara overall kalau 10 tahun Indonesia bisa tetap tumbuh rata-rata ya, ini 10 tahun tuh 5,4%. Di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Mungkin kita di bawah RRT sama India. India size-nya gede, RRT gede, dan mereka kemampuan juga untuk menarik capital flow sebelum RRT sekarang mengalami perlemahan. Ini artinya kita comparable dan cukup bagus. Kalau disandingkan dengan, kan setiap undang-undang APBN ada itu Bu, apa yang untuk mengukur
kualitas pertumbuhan ekonomi Bu ya, ada di Ya. situ kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, IPM gitu. Gimana Bu? Apakah stimulus itu tercermin sudah optimal di situ atau masih ada catatan di sana? Nah, kalau saya tadi menekankan lebih kepada infrastruktur keras Ya. yang mungkin mudah dilihat, dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk jalan tol, kemudian bendungan, airport maupun port. Faktor yang kedua dari sisi fiskal, dari sisi alokasi untuk mendukung growth atau produktivitas supaya kita terus maju ya, menuju Indonesia maju itu adalah produktivitas dari sisi kualitas manusia. Indeks pembangunan manusia Indonesia membaik. Itu kan dihitungnya dari 3 hal. Rata-rata harapan hidup masyarakat, rata-rata lama mereka bersekolah, dan yang ketiga adalah apa itu faktor yang mereka penduduk harapan hidup, pengeluaran real per kapita. Jadi pengeluaran dari masing-masing per kapita itu terjadi perbaikan. Makanya IPM kita naik dari 72,81 ke 74,39. Kelihatannya indikator hanya dalam bentuk 3, tapi itu kan fungsi dari berapa alokasi belanja untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk jaminan sosial yang menyebabkan masyarakat pada saat menghadapi shock dia tidak ambles ke bawah banget, tapi ada jaring pengamannya, dan kemudian juga bagaimana mereka bisa bangkit, kemudian bisa bekerja. Kalau kita lihat dari angka kemiskinan, kalau saya lihat ya kemiskinan di luar pada saat masalah pandemi terjadi, karena semua indikator pembangunan seluruh dunia mengalami setback gara-gara pandemi. Kita tuh angka kemiskinannya terus mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari sisi berapa jumlah orang yang miskin pernah menanjak 10,14 tahun 2020 itu waktu pandemi terjadi, terus kita turun lagi ke 9,03 itu tahun 2024. Kemiskinan ekstrim kita sering menyebutkan mendekati 0 atau 0,83%. Nah, ini kan menggambarkan bahwa APBN bekerja untuk investasi di bidang sumber daya manusia. Yang tadi ujungnya adalah kualitas tadi, maupun dari sisi kesehatan, dari mulai kita memberikan PBI yaitu masyarakat miskin tetap bisa akses jasa kesehatan waktu dia sakit, atau dalam bentuk berbagai program untuk penurunan stunting, perbaikan gizi. Itu yang menurut saya adalah susah dihargai karena tidak kelihatan barangnya, tapi kelihatan dari berbagai indikator pembangunan. Selama 10 tahun terakhir, strategi belanjanya menurut Ibu apa? Catatannya seperti apa? Evaluasinya seperti apa? Better spending itu kan menjadi tema terus-menerus dari kita ya. Untuk memberi ilustrasi saja, waktu saya jadi Menteri Keuangan pertama, zaman Pak SBY tahun 2005, itu size dari APBN-nya itu hanya 500 triliun. Sekarang kita bicara tentang 3.000, bahkan mendekati 3.500 sekarang. Jadi kita bicara tentang jumlah nominal naik, mungkin kalau dikurangi dengan inflasi sekalipun, tetap ada pertumbuhan realnya. Namun bukan masalah size-nya kan, tapi masalah quality tadi. Jadi belanja itu bagaimana bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Kalau belanja yang langsung kepada masyarakat, katakanlah seperti bantuan sosial, persoalannya adalah masalah targetnya. Bener nggak orang miskinnya terdata secara baik, lengkap, nggak salah sasaran. Kalau belanjanya dalam bentuk subsidi barang, ya seperti BBM, pupuk, itu juga masalah targeting lagi. Siapa yang menikmati dari belanja pemerintah? Tapi ada pemerintah tuh langsung memberikan kepada masyarakat. Saya rasa dari berbagai belanja itu rakyat langsung menikmati, tapi persoalan tentang kualitas adalah targetnya bener nggak? Adakah orang yang seharusnya menerima nggak menerima, atau orang yang tidak harusnya menerima tapi dia menerima? Itu menjadi persoalan data. Nah sekarang dengan teknologi data digital harusnya bisa lebih baik. Yang lebih rumit itu sebetulnya adalah karena belanja pemerintah itu bisa dibuat dalam 3 kategori atau kelompok. Kelompok yang pertama adalah belanja yang dikelola oleh bendahara umum negara. Nah ini yang paling besar adalah untuk subsidi. Subsidi, kompensasi, untuk pensiun, belanja pensiun, ada bunga utang di situ. Itu adalah belanja-belanja yang masyarakat merasakan langsung dari bendahara negara kepada kelompok penerima,
entah itu pensiun, entah itu adalah belanja untuk masyarakat. Persoalannya adalah tadi ketepatan sasaran. Kalau bunga utang beda lagi, masalah manajemen utang. Kalau kelompok yang kedua, di mana lebih dari hampir 90 kementerian lembaga di Indonesia itu adalah belanja KL, kementerian lembaga kita salurkan dari Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan sendiri, Kementerian Pertanian, semuanya. Nah, KL ini kan jumlah size-nya tergantung dari prioritas nasional. Kalau prioritas nasionalnya adalah infrastruktur, makanya Menteri PUPR itu alokasinya paling besar. Ini yang semuanya nanti berhubungan dengan kualitas eksekusinya. Selain dari sisi size-nya, eksekusinya benar nggak? Apakah kualitasnya cocok, procurementnya baik, apakah ada korupsi atau tidak, markup atau tidak. Kelompok ketiga barangkali lebih rumit. Ini hampir sepertiga dari belanja kita. Jadi kalau Anda lihat komposisinya itu ya, kalau 3.000 triliun katakanlah ya, 900 triliun untuk TKDD, transfer ke daerah, 1.000 triliun untuk KL, 1.000 triliun adalah BUN. Kira-kira kan kayak gitu, sepertiga. Nah, yang transfer ini lebih rumit karena menurut sistem desentralisasi di Indonesia, daerah itu melakukan semuanya kecuali 8 hal. Jadi harusnya pemerintah pusat itu kan bukan yang di depan, karena yang berhubungan dengan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat itu adalah di daerah. Dan makanya daerah dikasih sepertiga dari alokasi anggarannya. Namun eksekusi dari masing-masing daerah itu menjadi salah satu another issue challenge untuk bicara tentang kualitas belanja. Ada daerah yang lebih banyak membayar untuk gajinya sendiri, ada daerah yang alokasinya pemerintah bikin irigasi di sini, dia tidak menyiapkan irigasi tersiernya, dan hal-hal lain yang bicara tentang sinkronisasi antara pusat dan daerah, dan kapasitas serta kompetensi maupun tata kelola. Korupsi juga bisa terjadi. Jadi overall kalau bicara tentang kualitas belanja, kita selalu bicara di kabinet maupun di DPR, Kementerian Keuangan mengatakan better spending atau quality spending. Kita coba membuat berbagai aturan mengenai penyusunan DIPA, alokasi belanja barang harus dijaga, jangan menjadi terlalu banyak, lebih pada belanja produktif. Itu kita coba atur. Dan bahkan ya Kementerian Keuangan memberikan award atau penghargaan pada KL dan daerah yang bagus belanjanya tiap tahun berdasarkan berbagai indikator. Ya kita menurut saya itu work in progress, sesuatu yang terus harus diperbaiki saja. Namun kemajuan pasti ada. Kalau yang untuk kebenaran umum negara itu tadi yang seperti Ibu sampaikan kan tantangannya ada di data. Di data dan ya presisi akurasi datanya. Sejauh ini gimana Bu kualitas data kita? Ya itu tantangan yang paling besar di situ ya adalah data itu kan harus diupdate. Kalau kita bicara tentang kelompok miskin rentan, itu kan tidak berarti data tahun 2010, umpamanya ini kelompok 98 juta katakanlah, yaitu keluarga di mana orang tua, anak-anak bahkan mungkin ada orang tua yang ada di situ. 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian kan bisa beda. Jumlah anaknya nambah, jumlah yang meninggal ada. Jadi updating data itu selalu challenge buat Indonesia. Kita dulu ada DTKS, data yang dari kelompok yang cukup akademik, TNP 2K istilahnya, untuk memelihara dan kemudian menjadi data yang digunakan oleh Kementerian Sosial maupun BKKBN, dalam hal ini juga mereka mengupdate data di lapangan. Waktu saya pulang menjadi Menteri Keuangan, tantangan pertama yang saya waktu itu hadapi adalah BPJS Kesehatan tekor, kemudian diaudit dan ketahuan di TKS ada 16 juta penerima PBI itu yang seharusnya tidak menerima atau dia kosong. Itu menggambarkan tadi kekisruhan data yang kemudian kita minta BPJS meng-clean up, dimasukkan di TKS yang lebih cocok. Jadi yang kalau di Kementerian Sosial dia dapat PKH, dia sembako, dia juga dapat PBI. Sehingga jaring pengamannya itu lengkap. Di Kemendikbud dia dapat anak-anaknya beasiswa untuk anak-anak
supaya mereka sekolah. Jadi konsepnya adalah keluarga yang sama ini keluarga miskin, didata jumlahnya mereka mendapatkan dari mulai PKH. PKH itu artinya anak-anak keluarga itu dikasih uang cash, tapi anak-anak harus imunisasi ya. Anak-anak harusnya sekolah ya, jangan sampai mereka drop out. Anak-anak harus dikasih makan yang baik ya, terus dikasih sembako. Yeah. Terus kalau dia ada yang sakit, dia bisa ke rumah sakit, nggak perlu bayar karena udah dibayar sama pemerintah. Kalau dia punya usaha kecil, dia bisa dapat kredit usaha rakyat atau UMI, kan kayak gitu harusnya. Ini yang disebut jaring pengaman secara lengkap. Nah, karena datanya antara DTKS, kemudian PBI yang dipakai, kemudian sekarang BPS diminta untuk membuat registrasi sosial ekonomi, ini yang perlu untuk dikoordinasikan. Terus terang sih ya, Mas Timbul, koordinasi antar KL itu adalah tantangan yang sangat besar. Ini nanti pemerintah dari zaman Pak Harto dulu koordinasi sampai hari ini, dari zaman Pak SBY sampai saya sekarang itu selalu. Karena ini ada masalah ego sektoral, ada masalah personality dari mulai menterinya, dirjennya baik, dirjennya nggak jalan. Dirjennya menteri baik, dirjennya baik, direkturnya nggak jalan. Kayak gitu terus saja. Jadi memang yang namanya pemerintah tuh hal-hal seperti itu harus diurai terus-menerus. Telaten aja. Dan memang ada masalah leadership, masalah manajemen, dan masalah ketegasan untuk menentukan ini yang harus dipakai. Gitu. Makanya kalau hari-hari ini kita mengatakan, oh ada e-government, itu tujuannya masyarakat kan masukin kebutuhan dari mulai mereka lahir, keluarganya, nanti dia sekolah, dia kemudian cari kerja, dia bayar pajak sampai dia sakit, itu kira-kira menjadi satu siklus sampai dia meninggal, tua dan meninggal. Itu adalah menjadi siklus data yang harusnya lengkap. Jadi saya menganggap teknologi digital memberikan kesempatan untuk kita untuk memperbaiki data menjadi lebih mudah. Tapi sering teknologi itu solusi, tapi kan apakah kita mengadopsi solusi tergantung dari kualitas kementerian, lembaga, leadership mereka, dan kemudian efektivitas mengadopsi itu. Jadi saya akan mengatakan ya, di dunia dan di era di mana sekarang digital teknologi katanya diagung-agungkan memecahkan masalah data, Indonesia itu masih struggle. Masih perlu diperbaiki, banyak sekali masalah koordinasi, kompetensi, leadership, technicalities. Belum kalau sudah masuk data digital kemudian kita kena serangan cyber seperti yang terjadi waktu itu. Jadi ya ini adalah yang disebut esensi pembangunan. You have to continue membuat improvement dan mengatasi aja kesulitan. Kesulitan itu bisa macam-macam. Kalau regulasi paling gampang, ganti regulasinya, diubah. Itu paling gampang meskipun itu biasanya perlu kalau undang-undang perlu diskusi dengan DPR dan lain-lain. Aturan presiden bisa cepat diganti juga, menteri bisa. Yang susah itu pelaksanaan dari aturan itu. Dan disitulah letaknya manusia, organisasi, dan leadership tadi. Bu, atau barangkali karena data itu kunci sebagai acuan BUN untuk mengalokasikan anggarannya. Apakah perlu barangkali ada leading sektor yang memang basis data, semua basis data itu hanya di satu itu gitu? Jadi ide satu data benar, ide satu identitas sangat benar. Jangan lupa India ya, perbaikan mereka menurunkan kemiskinan berbasiskan targeting di-trigger oleh satu data. Dan mereka satu datanya karena teknologi. Saya tahu teknologinya mereka menggunakan sidik jari dan mata dalam hal ini supaya mereka bisa recognition-nya itu nggak perlu lagi. Tapi itu kemudian menimbulkan suatu revolusi mengenai targetnya adalah manusia yang direcognize oleh data tersebut. Itu India make progress sangat besar. Artinya itu satu simpul yang menyelesaikan banyak hal, Bu ya. Datanya harusnya akurat, ya. Itu akan langsung linear dengan pengurangan jumlah kemiskinan, Bu ya. Kalau belajar dari India targetingnya kan jadi tepat. Kalau datanya akurat kan targetingnya tepat. Jadi pemerintah bisa mengukur ini intervensinya memadai nggak. Untuk BUN tadi Bu, Ibu juga sempat menyinggung soal subsidi, Bu. Kan sudah sebenarnya jadi benchmark global, subsidi barang itu akan rawan tidak pas targetnya gitu ya. Betul. Kalau targeted langsung masyarakat penerima itu lebih bagus gitu. Betul. Nah, kita masih banyak Bu alokasi yang subsidi barang. Gimana Bu? Secara konseptual teknokratis benar gitu kan. Tapi setiap kali ada suatu manfaat yang sudah
dinikmati, mau diubah pasti menimbulkan pergesekan politik. Ya. Jadi selalu dicari momentum yang tepat dan ya jangan lupa dicabut, apalagi kalau media kan sekarang mau bicara tentang kelas menengah. Itu yang kena itu kelas menengah semuanya, distorted, tapi yang menikmati kita ingin mengatakan harusnya lebih banyak ke yang miskin. Tapi kalau subsidi dari mulai listrik, LPG, BBM, even pupuk atau PPN DTP kita bilang untuk beberapa sektor PPN-nya nggak dipungut. Rakyat kan sering kalau komentar kepada saya, ini si ibu ini semuanya dipajakin, napas saja yang belum kata. Tapi sebetulnya banyak pajak yang sebetulnya di waive kan, pendidikan, kesehatan itu enggak. Barang-barang makanan pokok seperti beras itu enggak kena PPN. Jadi masyarakat kadang-kadang memang di era media sosial dan digital ini menimbulkan persepsi distorsi. Tapi betul, jadi kalau sekarang lihat cara pemerintah mencoba mengadjust itu. Jadi kemauan udah tahu, ini enggak paling ideal. Tapi untuk bisa beranjak dari salah targeting berdasarkan barang kepada penerima, itu kan berarti ada yang dirugikan, ada yang dapat yang diuntungkan. Yang diuntungkan tuh biasanya diem. Yang dirugikan kan ribut. Diartikulasi oleh media, menjadi gerakan, menjadi resistensi politik. Nah pemerintah kan pada dasarnya mendapatkan mandat politik, pasti dia menghitung kerugian atau dinamika politik. Kalau pemerintahnya kuat, dipercaya masyarakat, legitimate, ya dia bisa mengatakan, ayo kita berkorban mengubah sedikit, tapi ini mungkin untuk Indonesia ke depan baik. Ya itu makanya saya mengatakan selalu ke Kementerian Keuangan ini ya, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dalam hal ini kami di Kemenku, itu adalah aset yang tidak boleh dikompromikan. Makanya kalau setiap kali kejadian kayak di Kemenku ada pihak staf kita yang korupsi atau melakukan buat kita itu harus segera ditangani dan harus kredibel penanganannya. Karena itu menggerogoti persepsi masyarakat, apalagi di era media sosial itu. Begitu masyarakat sudah tidak percaya, tidak punya confidence, mau melakukan hal yang benar aja nggak bisa. Akhirnya pemerintah terperangkap pada policy yang mungkin nggak ideal, populis, tapi itu untuk negara sebetulnya nggak bagus dalam jangka menengah panjang. Itu adalah esensi dari, saya lihat di seluruh dunia seperti itu. Selalu, apalagi negara yang demokratis ya, yang siklus politiknya sangat jelas. Itu memang tantangan untuk menggovern atau memerintah dari sisi mandat rakyat, antara keputusan yang teknokratiknya dirasakan benar, tapi mungkin dari sisi populisme akan menyebabkan pergeseran, dan ini kalau dari sisi dukungan politik nggak ada, ya meskipun benar nggak bisa dilaksanakan. Itu yang menjadi tantangan untuk any pemerintahan. Pemerintahan non-demokratis juga sama juga, walaupun nggak dipilih, mereka kan tetap butuh legitimasi dari masyarakatnya. Jadi kalau timbul lihat ya, pamannya listrik itu kan 450, 900 MVA, itu yang memang pantas diberikan. Di atas itu dianggap ini kelas menengah. Tapi karena kita udah ngasih sampai kelompok 3.000 megawatt, ya mereka yang akan kena ini kelas menengah yang suaranya keras dan mereka pinter. Gitu. Mereka merasa, oh hidup kita makin berat. Poinnya adalah begini, kalau desain dari APBN ya fiskal, yang tujuannya adalah merepresentasikan hadirnya negara secara adil. Adil itu tidak berarti semua harus dapat kan. Adil itu artinya yang paling miskin dan paling rentan dikasih pemihakan dan perlindungan lebih banyak. Yang menengah juga dapat manfaat, tapi mungkin nggak sebanyak yang miskin. Yang atas ya kewajiban bayar pajak, kan kayak gitu. Nah ini selalu dilema-dilema antara masalah distribusi keadilan versus growth oriented policy. Masuk ke KL Bu, jadi kan tadi yang Bun, sekarang KL. Kalau KL menurut catatan Bu Ani sebagai bendahara umum negara kan pasti tiap tahun, mungkin tiap bulan juga menelusuri nih kualitas pembelanjaan KL. Catatannya apa Bu? Apakah masih ada pemborosan atau belum efektifnya di mana seperti itu? KL itu kan kalau gitu bisa lihat secara umum ya. Belanja pegawai paling gampang. Karena itu pasti setiap bulan bayar gaji.
Walaupun untuk THR, kemudian gaji ke-13. Belanja barang yang perlu diwaspadai adalah ada belanja barang yang memang legitimate, ada KL yang memang dia nggak belanja modal. Seperti Kemenku kan tidak membuat, kecuali kalau bangun beberapa perkantoran di daerah yang terpencil atau anak buah kita kantornya masih kayak kandang burung gitu. Atau kayak kejaksaan, itu kan lebih banyak traveling untuk menginvestigasi kasus segala macam. Jadi untuk KL-KL yang memang nature dari pekerjaannya ada belanja barang kan ya, dalam bentuk transportasi, pertemuan, ya memang dia cuman komposisinya bener apa enggak. Banyak yang dipakai untuk konferensi, seminar, tutup tahun, segala macam yang isinya selebrasi-selebrasi yang barangkali dampaknya nggak bagus. Itu yang biasanya kita tertibkan. Belanja modal, dikasih alokasi, eksekusinya biasanya yang lambat banget. Dulu kan karena procurement APBN-nya udah ditetapkan, baru kontraknya dapatnya bulan Juni, sehingga cuma 6 bulan dilakukan. Sekarang sudah dicoba dengan melakukan lebih maju, dipanya diberikan, boleh melakukan procurement sebelum tahun anggaran. Jadi kalau dari sisi KL, penyakit paling besar adalah misalokasi tadi. Paling gampang belanja yang paling bisa dieksekusi. Itu birokrasi itu kecenderungannya begitu. Dan paling gampang adalah bikin seminar, perjalanan. Itu paling gampang. Makanya kecenderungan yang gampang itu harus di-screen, harus disaring. Yang lebih susah, yang membangun, kayak bangun IKN, bangun tol, jalan, itu kita harus memberikan afirmasi dan dukungan dari sisi tadi, kemudahan untuk procurement. Tapi kerawanannya adalah, ya biasanya adalah dari sisi korupsi untuk eksekusi itu. Apakah spesifikasinya diturunkan, ataukah kontraktornya kemudian tidak mendeliver sesuai yang kita harapkan. Jadi menurut saya banyak belanja-belanja itu yang perlu untuk kita lihat berdasarkan karakter dari KN. Nah, kalau Indonesia di zaman Pak Jokowi ini orientasinya adalah infrastruktur pertama dan SDM atau SDM pertama, infrastruktur kedua, kita lihat kayak belanja pendidikan, kelemahannya kayaknya bayar gaji. Bayar gaji kasih transfer ke daerah karena bagian ketiga kamu nanti akan nanya TK Didik. Itu masuknya di dalam DAU umum. Nah, pemerintah daerah itu dia bisa belanja bukan untuk guru honorer dulu, dipakai untuk dirinya sendiri. Ini yang kemudian menimbulkan, kalau di media sosial saya itu saya sering banget mendapatkan, Bu kami belum dibayar guru honorer tahun ini. Ini masalah data, masalah akuntabilitas, dan masalah monitoring menjadi sangat penting. Sama tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, itu kerawanannya karena dia dititipkan melalui daerah. Gitu. Persis dengan Bu Ani sampaikan tadi, masuk ke transfer daerah. Ada persoalan klasik Bu, jadi pemerintah daerah itu entah disengaja atau enggak, tanam uangnya di bank itu lama banget. Disbursementnya lama gitu, sehingga tidak ngaruh ke sektor real di masyarakat. Gimana Bu catatan untuk itu, daerah-daerah? Ya kita terus menerus ya. Pertama makanya revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Kita baru saja melakukannya tahun lalu. Jadi ini diharapkan akan bisa mensinkronkan fiskal pusat daerah. Fenomena daerah itu sampai akhir tahun ada sekitar 100 triliun pasti. Itu sepanjang tahun dari Januari sampai Desember. Jadi kalau kita transfernya, mengendap di perbankan maksudnya Bu ya? Iya di bank, ya dia selalu ada di rekening kita lihatnya ya. Makanya beberapa instrumen sekarang kita buat untuk membayar dalam bentuk TDF, istilahnya adalah surat berharga negara. Itu supaya mereka uangnya kita pegang, kamu punya, tapi dia nggak dipakai untuk segala macam karena merasa sudah jadi uangnya. Beberapa cara intercept seperti itu sudah kita coba lakukan, dan itu harus mencari titik equilibrium antara di satu sisi desentralisasi dan otonomi daerah, merespek power mereka, di sisi lain kita harus berdasarkan kinerja. Makanya di Undang-Undang HKPD, kita sekarang even DAU, dana desa, semuanya adalah penyalurannya berbasiskan kinerja. Ini juga akan menjadi satu rezim. Pandangan dari daerah sih mengatakan ini Menteri Keuangan makin lama ngatur segala macam ini. Jadi kayaknya menjadi centralized. Ya tapi itu adalah karena uang rakyat. Dan masyarakat selalu akan bertanya, kita transfer segitu banyak jadinya apa? Terima kasih Bu Ani. Sekarang masuk ke penerimaan Bu. Catatan evaluasinya Bu. Penerimaan kan terdiri dari 3 juga ya. Pajak, biaya cukai itu namanya perpajakan, terus PNBP.
Kalau dari sisi pajak, kita mengenal banyak sekali effort untuk memperbaiki penerimaan kita. Indonesia itu tax rasionya termasuk paling kecil, entah diukur di ASEAN, G20, OECD, kita termasuk yang paling kecil. Dan kalau kita sekarang kelas menengah sudah mulai aware terhadap pajak itu adalah sesuatu kewajiban, makanya kita harus sadar bahwa masyarakat akan makin kritis, gitu kan? Itu makanya menjadi evaluasi bagi pemerintah demokratis sekarang dan selanjutnya. Anda itu dibayar sama, makanya rakyat kan kalau sekali lihat ada tingkah laku pejabat tertentu, aku nggak rela uang pajak saya dipakai itu. Waktu saya mengeluarkan, sekarang kita membangun stadion bola, itu komentarnya di media sosial, kalau yang ini gua rela deh, kalau kita kasih pemenang olimpiade dikasih kemarin hadiah 5 miliar atau 6 miliar, gua rela kalau ngasih hadiah itu. Tapi kalau ngelihat ada kasus menteri korupsi atau segala macam, wah ngamuknya juga sama juga. Jadi artinya pajak itu adalah pajak mencerminkan representasi. Aku sebagai warga negara, sekarang saya punya kewajiban, maka saya juga punya hak. Itu yang harusnya terus ditanam dan kita mencoba melakukan penanaman edukasi itu kepada masyarakat. Aku selama menjadi Menteri Keuangan, itu kasus transfer pricing yang paling terkenal adalah waktu sama zamannya Pak SBY. Itu pembuktiannya nggak gampang banget. Jadi setiap perusahaan di Indonesia kalau agak gede, dia punya kantor di Singapura, di Hong Kong, dan mereka bisa melakukan seolah-olah cost-nya besar sekali sehingga perusahaan di Indonesia itu rugi. Kalau rugi kan nggak bayar pajak. Padahal itu sebetulnya dia digedein, dibalonkan, diperbesar dari sisi biayanya, tapi sebetulnya yang menerima adalah account-nya mereka di luar negeri. Ini kan berarti ada masalah kompetensi, kemampuan. Yang ketiga adalah apakah karena kita tidak punya informasi. Jadi tadi kan masalah base-nya karena policy, yang kedua karena kemampuan, yang ketiga adalah do we have the information. Dan terus terang saya pergulatan untuk informasi itu dari dulu saya mengatakan Indonesia orang kaya pasti sophisticated. Mereka bisa tinggal di Singapura, di Hong Kong atau di luar negeri mana. Atau naruh semuanya di tax haven, jurisdiction. Hari ini kita sudah ada kemajuan di dunia karena seluruh negara G20 sekarang butuh mengumpulkan pajak. Kita punya automatic exchange of information. Timbul tahu banget itu adalah suatu milestone. Sekarang kita rutin mendapatkan masukan mengenai orang Indonesia punya account di mana. Itu pun masih perlu untuk dikejar lagi. Apakah itu objek pajak atau enggak? Apakah itu otomatis harus dipajakin atau enggak? Kan bukan sesuatu yang mudah untuk ditata atau dilacak dan kemudian dikolek. Makanya kalau ke depan saya rasa ya dari sisi perbaikan institusi di Kementerian Keuangan akan lebih banyak persoalan pada masalah kompetensi. Karena kegiatan ekonominya makin sophisticated. Dan juga tantangan untuk tax evasion-nya juga akan makin banyak dengan borderless. Dengan digital teknologi sekarang akan makin lebih banyak tantangan. Ngomong tentang money laundering, tax evasion, tax avoidance, itu akan tetap muncul dalam rezim apapun. Jadi itu yang harus bisa ditutup dan dicegah. Masalah kompetensi, masalah keberanian, masalah infrastruktur, itu yang akan menjadi bagian yang harus terus diperbaiki ke depan. Ya. Ke depan Bu, tantangan fiskal paling utama kita 5 tahun ke depan apa Pak? Jadi tantangan fiskal adalah how you can accommodate and support, ya bagaimana kita mengakomodasi dan mensupport, mendukung kebutuhan pembangunan yang akan terus meningkat, entah itu untuk kebutuhan manusianya, infrastruktur dasar, infrastruktur keras, tanpa menyebabkan APBN-nya collapse atau tidak sustainable. Itu kan yang biasa terjadi di semua negara, larinya pengen 250 km, tapi APBN-nya hanya bisa lari 80 km. Dipaksain mungkin bisa 1-2 tahun, terus dia jebol. Jadi menurut saya keseimbangan antara pace, ya kecepatan, dengan quality dari sisi APBN penggunaan, dari sisi revenue, pendapatan maupun belanja sampai transfer ke daerah, dan bagaimana kita bisa membiayai secara lebih mandiri. Dalam artian begini, utang itu kan dianggap di Indonesia itu sebagai sesuatu yang stigmatized ya.
Padahal banyak dari kita, saya nggak tahu, timbul pasti punya saving. Savingnya nggak mungkin cuma ditaruh di bank ngedon begitu aja. Mungkin sudah mulai beli surat berharga negara yang returnnya lebih gede dari deposito. Itu adalah kebutuhan rakyat kita. Rakyat kita kelas menengah akan makin growing. Regardless mau ngomong rakyat menengah, setiap tahun atau setiap bulan saya melelang surat utang, itu yang beli dari mulai ibu-ibu sampai mahasiswa. Jadi utang dalam hal ini negara butuh, karena tadi dibutuhkan untuk hadir dari mulai kemiskinan, bangun infrastruktur, public goods yang lain. Rakyat butuh instrumen utang, maka kita bilang aku pinjam dari kamu ya. Di luar dikeluarkannya surat berharga itu. Jadi pendalaman pasar dan bagaimana kita membuat pembiayaan dari kita sendiri sehingga kita nggak tergantung pada orang asing yang membeli surat utang kita, yang biasanya sentimen dan ekspektasi mereka beda dengan masyarakat kita sendiri. Jadi menurut saya ke depan tetap sama, prinsipnya adalah APBN itu instrumen yang sangat diandalkan, penting banget, tapi jangan overuse it apalagi abuse it. Karena kalau overuse dan abuse, dia akan kolaps duluan. Kalau dia kolaps nggak ada itu kestabilan ekonomi dan politik. Ekonomi di mana saja kalau krisis, kalau Anda perhatikan dari mulai Sri Lanka, Argentina, itu semuanya APBN-nya pasti goyang. Pasti goyang. Bu, koreksi kalau angka saya keliru, jadi dalam 3 tahun ke depan ada beban utang yang harus kita bayar 800 triliun per tahun. Itu seberapa besar sih concern-nya untuk ruang fiskal kita membangun dalam 5 tahun ke depan? Kan saya jelaskan itu ke DPR ya, karena itu diperbesar persoalannya seolah-olah menjadi ada 800. Setiap tahun tuh kita selalu ada yang jatuh tempo gitu. Yeah. Nah kemarin waktu COVID, itu kan belanja kita menaik hampir sekitar 1.200 triliun. Dan itu sebagian adalah dibiayai dengan burden sharing BI, di mana saya mengeluarkan surat utang yang beli langsung BI, sehingga tidak menimbulkan pressure ke market. BI dan Kemenku setuju bahwa surat utang itu harus dalam jangka antara 5-7 tahun. Jadi kalau COVID-nya 2020, issuance-nya, ya 2025 memang ada yang akan jatuh tempo. Terus Anda bingung, nanti ini akan menjadi masalah nggak? Ya kita keluarkan surat utang baru lagi, namanya itu revolving risk. Resiko merevolve. Ada yang bilang, kalau gitu bayar utang dengan utang. Ya memang semua negara begitu. Tidak berarti bahwa kita tidak mengurangi utang. Kalau kita punya APBN lebih sehat, revolvingnya diperkecil. Jadi kalau jatuh tempo 800, saya bisa bayar 200, yang 600 di revolve. Ada yang beli? Ya ada, karena mereka butuh alat investasi itu. Seperti tadi saya sampaikan, dana pensiun, asuransi itu butuh pegang SBN kita. Jadi selama demand permintaan terhadap surat utang kita itu masih tebal dan yakin, dan itu tergantung dari confidence mereka terhadap APBN dan Kementerian Keuangan ya, dan menterinya tentunya. Kalau mereka confidence, mereka mau tuh membeli SBN kita, dan dia doesn't matter angkanya, kecuali kalau angkanya itu menjadi gede banget ya. Angka 800 itu menurut saya dibandingkan dengan size seluruh pembiayaan kita dari sisi kedalaman market itu masih bisa untuk dikelola. Bu, sekarang kita masuk ke ujung, jadi lebih ke ya sisi lainnya lah Bu Ani nih. Ini mungkin kurang lebih hampir 10 tahun Bu ya berkarir di pemerintahan Ibu. Sejak zamannya Pak SBY sampai sekarang kurang lebih gitu Pak. Lebih ya? Lebih banget. Lebih banget. Berapa tahun Bu kira-kira? Kurang lebih. 14 tahun? 14 tahun. Gimana Bu rasanya berkarya 13 tahun, 14 tahun di pemerintahan? Ya. 8 plus 6. Ini 13 ya? Ya. Udah kalau dari SD sampai lulus SMA itu Bu. Gimana Bu? Ya pertama saya merasa sangat terhormat dan merupakan suatu privilege untuk diberikan kepercayaan melakukan pekerjaan ini di saat memang kalau dilihat ya masa-masa yang sangat kompleks dan menentukan. Artinya saya tidak menjadi menteri itu kemudian dihadapkan pada mesin dan pemerintahan yang tinggal jreng jalan gitu. Istilahnya kalau saya selalu mengatakan kita itu harus mereform, menutup banyak kebocoran atau ketiadaan governance atau banyak tata kelola yang masih rumit dan masih belum ada, sambil bangun rumah, sambil bangun sampannya atau
kapalnya sambil kita terus mengayuh untuk menuju. Karena nggak ada istilah di dalam bernegara, berhenti dulu ya, saya bikinin kapal yang bagus, kemudian kita baru berlayar, kan nggak. Rakyat terus kepingin menuju 2045. Jadi ini suatu pekerjaan yang menurut saya, waktu saya reform pertama kali, apalagi itu kan luar biasa dari sisi pengelolaan keuangan negara, di mana Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara baru dilahirkan waktu era reformasi, tapi harus dikerjakan. Untuk memahami itu saja merupakan sesuatu. Jadi saya merasa saya mendapatkan kesempatan sejarah yang luar biasa penting, yaitu can you build the foundation of this country, ya, bisa nggak kamu membangun landasan negara ini berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang mungkin secara international best practice, ya, praktek-praktek terbaik internasional sudah direcognize, yaitu pencatatan masukan, bagaimana flow dilihat, dipertanggungjawabkan, tata kelola, check and balance, conflict of interest, pengambilan keputusan, desain fiskal, semuanya kan tidak jreng langsung jadi. Jadi saya seperti kayak membangun sesuatu yang luar biasa, sangat penting. Buat saya itu adalah semacam privilege, tapi juga suatu kehormatan, ya, suatu keistimewaan dan kehormatan. Dan saya melaksanakannya, moga-moga seperti yang saya sampaikan. Kalau saya sering ngomong jangan lelah mencintai Indonesia, kerjaannya itu lelah banget loh gitu. Tapi saya menghibur diri saya sendiri, kalau kamu seneng cinta sama Indonesia, kamu nggak boleh kata lelah, itu nggak ada. Jadi saya menganggap bahwa itu sesuatu reward, yaitu Indonesia sekarang direcognize, paling tidak kita dari sisi fiscal policy, Kementerian Keuangan, dari sisi international peer group kita direcognize, udah temoto kalau orang Jawa bilang. Ada nggak Bu, satu peristiwa atau pengalaman yang paling sebagai Menteri Keuangan, yang paling berat mentally, physically, secara pribadi gitu? Kalau mentally, physically, tantangan itu ya waktu pandemi ya. Pandemi itu kan teman kita ini meninggal. Ada salah satu staf saya yang kena, terus katanya, wah waktu itu pakai apa, konvalesen atau protein yang waktu belum ada vaksinnya, dia membaik sebentar, terus kemudian langsung meninggal. Pak siapa? Badarudin, teman kita PPATK, pertama langsung kena. Jadi itu terrifying karena kayak kita nerima lotre dan kita nggak tahu virusnya kena siapa. Aku punya anak, aku punya cucu, yang buat kita itu kita nggak pernah tahu siapa yang akan kena duluan. Menurut saya itu, dan dalam situasi kayak gitu kita harus mikirin ekonominya yang nungsep, rakyat yang terancam jiwa dan raganya dan kegiatan ekonominya. Itu sih nggak ada komparasinya dalam hal itu. Kan anehnya teman-teman kalau dari nadanya timbul tanya aja, seolah-olah pandemi itu udah lewat, udah nggak ada di dalam memori kita. Seolah-olah is a light moment aja. Kalau kita putar balik saja, mau sedikit terlaten untuk melihat bagaimana ini implikasinya terhadap sebuah perekonomian, APBN, waduh, itu berat banget. Itu berat banget. Banyak yang dipertaruhkan waktu itu. Termasuk kita membuka defisit di atas 3%, itu pertaruhan banget itu. Banyak negara melakukan kayak gitu dan nggak bisa kembali lagi. Itu scarringnya, itu efek luka dalamnya ke society, ke kesehatan, ke ekonomi itu dalam sebetulnya. Gitu. Bu, ada banyak yang bilang terakhir ini Bu, terus. Ini titipan yang nggak boleh nggak ini Bu. Kemana setelah ini Bu? Ke rumah. 20 Oktober akan pemerintahan baru. Nah, ada yang banyak bertanya mau kemana nih Ibu Ani setelah ini? Kan kemarin udah simbolik saya bilang, country road take me home to the place I belong. Sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita membutuhkan jeda untuk refleksi gitu loh. Dan ini mungkin aku lagi ngomong sama suami saya, kayaknya ini satu-satunya jabatan saya yang saya bisa selesaikan sampai akhir deh. Karena selama saya kerja ya, semenjak saya lulus FEUI, kerja waktu itu jadi asisten dosen, terus suruh ke luar negeri sekolah, lagi di tengah-tengah sekolah suruh pulang sebentar, terus kita terusin selesai, pulang sekolah di LPEM,
baru jadi direktur ini pindah jadi direktur pendidikan, pelatihan, jadi direktur utama gantiin Bang Faisal almarhum. Lagi di LPM enak-enak, krisis terjadi, saya kemudian ditawarin ke luar negeri. Lagi di Atlanta enak-enak sama anak, disuruh ke IMF. Jadi lagi di IMF enak-enak, disuruh pulang jadi menteri. Waktu jadi menteri keuangan ditawarin ke Bank Dunia, kan kayak gitu. Jadi along my career nggak ada yang selesai dengan husnul khotimah. Jadi saya insya Allah berharap ini nanti kalau 20 Oktober that is going to be the first time di dalam karir saya nyelesain satu tugas, walaupun saya mulainya nggak dari 2014 ya, 2016. Tapi I think hopefully moga-moga Tuhan memberikan saya kesempatan untuk nyelesain, dan kemudian baru kita mikir lagi lah, one step at a time istilahnya.